Anak-anak juga harus mengarahkan pandangannya bahwa kehidupan kalian harus selamat dunia akhirat. Sekiranya kita ini menjadi orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa keimanan kita ini benar, sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi bilang, yang selamat umatku adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka anak-anakku semua, sekiranya kalian memilih jalan hidup setelah ini, boyong dan keluar dari pondok pesantren Nurul Islam, maka pegang teguhlah ajaran yang diberikan oleh Abayai. Berpegang teguhlah kepada ajaran Islam, tuntunan Rasulullah, ajaran Islam ala ahli sunnati wal jamaah. Karena di tengah-tengah masyarakat kita berkembang banyak hal melalui media sosial, dakwah-dakwah yang menyebar secara masif di ponsel kalian. Ada hal yang tidak dipahami, kembalilah ke pondok ini, segera mencari rujukan, tanyakan dengan gamblang, cerahkan pikiran dan hati kita, mana i'tiqad, akidah, tauhid, ilmu kalam yang berlandaskan pada fondasi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, sekiranya selama saya menerima amanah dari panjenengan semua, mendidik, mengasuh, membimbing, dan segalanya, ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya mohon panjenengan merelakan segala apa yang mungkin panjenengan katut di pondok pesantren Nurul Islam ini. 1 rupiah, 2 rupiah, satu hal benda apapun yang mungkin panjenengan merasa katut di pondok pesantren Nurul Islam, mohon kiranya untuk diikhlaskan. Anak-anak, maafkan apa ya ini, kadang Abayai keras, kadang Abayai marah. Maka kekhilafan itu mohon untuk dimaafkan. Jangan putus mendoakan guru-guru kalian. Dulu saya berharap kepada kalian, ada di antara kalian kelak
yang bisa menyelamatkan Abayai dari neraka. Abayai menyadari sebagai insan yang lemah, dhaif, khilaf, mungkin oleh Allah tidak pantas masuk surga karena banyak dosa. Saya dulu berharap kepada kalian, satu di antara kalian ada yang menolong Abayai ketika terpeleset, ada yang membopong Abayai ketika terjatuh di akhirat, ada yang menarik Abayai dari keterperosaan masuk neraka. Semoga keinginannya Abayai bisa terwujud. Kalian tidak saja menolong orang tua menuju keselamatan Allah, tetapi guru-guru kalian tolonglah. Semoga kita diberi umur yang panjang. Namun pada saat kelak suatu hari nanti Abayai tutup umur, hadirlah anak-anakku yang mati itu hanya jasadnya Abayai, tapi ruhnya akan menyaksikan kalian satu persatu wajah dari anak-anak saya, santri-santri saya, kalian semua. Kunjungi kuburan Abayai. Bacakan doa-doa dengan kalimat yang pernah saya ajarkan kepada kalian. Karena memang ketika Abayai bertekad mewakafkan dirinya untuk mendidik kalian, hal yang paling saya harap adalah kalian menjadi bagian dari yang menolong hidup saya dan keturunan saya dari kemurkaan Allah. Akhirnya selamat menempuh hidup di luar pesantren Nurul Islam. Hari ini kalian saya kembalikan kepada orang tua kalian.
Semoga segala jerih payah kita diridhoi oleh Allah dan segala hal yang kurang dimaafkan oleh Allah. Sambutan yang terakhir, yakni dari pendiri dan pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Mojokerto, dumateng Romo Yai Kaula sumangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ingkang kaula hormati, kaula mulyakaken sedaya Bapak Ibu wali santri ingkang rawuh watawis ingkang wonten dalem piyambak-piyambak ananging kersa nderekaken melalui live streaming ataupun media sosial lain, utaminipun Abah Jiludi, Ibu Haja Anak, kandidat guru besar profesor Universitas Negeri Malang. Kita doakan semoga apa yang menjadi hajat mulianya diberi kelancaran dan diridhoi oleh Allah. Para bapak, para ibu wali santri, mugi-mugi panjenengan saya wiwit bidal saking dalem panjenengan piyambak saat menika nderekaken acara lelenggahan wonten Pondok Pesantren Nurul Islam ngantos mangke kundur malih dumugi dalem panjenengan piyambak tansah dipun kawal kelawan rahmat ridhane Gusti Allah, tansah pinaringan seger kewarasan raharjo selamat lahir batin. Yang saya hormati pula seluruh pimpinan unit pendidikan
di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam hadir jajaran pimpinan MTS 1 Nurul Islam, MTS 2 Nurul Islam, SMP 1 UBG Nurul Islam, SMP 2 Transai Nurul Islam, Madrasah Aliyah 1 Nurul Islam, Madrasah Aliyah 2 Ad-Dauliyah Nurul Islam, wabil khusus Kepala MA 1 dan SMK UBB Nurul Islam yang hari ini siswa-siswinya, santriwan santriwati purna kelas 12 kita lepas untuk menempuh pendidikan dan apapun program kehidupan selanjutnya. Saya hormati pula jajaran pimpinan SMA Global School hadir, jajaran pimpinan STAI Nurul Islam, Kepala Prodi, saya lihat semuanya hadir, dan Bapak Ibu yang saya hormati, di pondok pesantren kita ini setiap unit pendidikan formal selalu diimbangi dengan unit pendidikan diniyah salafiyah, MDTA, MDTW, dan MDTU yang juga hadir. Saya hormati, saya muliakan. Tidak lupa Bapak Ibu Dewan Guru Asatid Asatidah, para wali kelas 12 SMK maupun MA yang semuanya kita doakan semoga sehat walafiat, istiqomah, keikhlasan, integritas, semoga semuanya dijaga oleh Allah beserta seluruh anak dan keturunannya. Anak-anakku semua, santriwan santriwati purna kelas 12 SMK UBB maupun MA yang hari ini kalian semuanya mengikuti kegiatan muwaddaah, perpisahan terkait dengan pembelajaran di tingkat SLTP dan SLTA Nurul Islam. Semoga kalian semuanya baik-baik saja, istiqomah, sholih sholihah. Terkhusus putri-putri kami Ning Nahwa Sofiyul Akilah dan Ning Najma Hawada Syarifah, mohon doanya. Ning Sofi sedianya bulan Juli ini melaksanakan kegiatan wisuda, tapi diundur bulan September dari pendidikan kedokteran. Semoga barokah, semoga menjadi anak-anak yang sholihah, anak-anak yang berakhlakul karimah, bermanfaat hidupnya, selamat dunia dan akhiratnya.
Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, Ustadz Abdul Kafi beserta seluruh jajarannya, hingga terselenggara acara muwada'ah. Mungkin acara ini ditunggu-tunggu oleh anak-anak Ustadz, acara yang menjadi spesial di dalam hidupnya, walaupun sebenarnya ini sekedar seremonial. Saya menangkap di awal-awal ada semacam kegalauan, kekhawatiran kalau Abah Yai agak lama waktunya di Haramain, karena anak-anak sudah dewasa kelas 12, berpikirnya juga cukup luas. Abah Yai naik haji berangkat dari Jakarta, asrama Pondok Gede. Biasanya kalau berangkat dari Jakarta waktunya tidak 40 hari tapi 3 bulan. 3 bulan, berangkat paling awal, pulang paling akhir. Padahal sampai saat ini pun jamaah haji Indonesia belum seluruhnya kembali ke Indonesia. Tadi malam masih Jawa Timur masih kloter 92. Padahal kloter dari Provinsi Jawa Timur lebih dari 100, mungkin akan melampaui bulan Agustus, sehingga anak-anak memperkirakan, waduh rasanya gak ono muwada'ah ini. Tapi alhamdulillah Abah Iksan saya perintah untuk berikhtiar, bahkan kalau bisa saya tidak dari asrama Pondok Gede Jakarta, tapi berangkat dari Sukolilo, dari Bandar Internasional Juanda. Waktunya reguler seperti jamaah haji yang lain. Alhamdulillah ikhtiarnya Abah Iksan berhasil 50%. Naik haji masanya reguler 40 hari, tetapi berangkatnya tetap dari Pondok Gede, dari Jakarta. Alhamdulillah akhirnya kegiatan muwada'ah hari ini bisa terselenggara. Semoga barokah. Memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Kafi, sejak pulang dari haji praktis saya tidak ada waktu untuk beristirahat. Oleh karena itu kemudian saya sengaja untuk mengawal kegiatan akhir-akhir ini, baik takrim maupun muwada'ah, saya tidak pernah tidur di dalam, tapi saya tidur di kantor yayasan. Kalau tidur di dalam pasti akan tidak bisa istirahat. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, di sela-sela kegiatan yang beruntun bertubi-tubi, pondok kita ini, Pondok Pesantren Nurul Islam, kemarin sudah tuntas melakukan proses akuisisi, pengambil alian salah satu lembaga pendidikan, yaitu SMA PGRI Gedek Mojokerto. Di waktu-waktu senggang sempit saya sempatkan. Sudah pertemuan 3 kali di rumah makan Dewi Sri, lalu dilanjut dengan di kantor yayasan saya, terakhir kemarin di hadapan notaris.
Jadi Pondok Pesantren Nurul Islam ini Bapak Ibu tidak saja sibuk merintis pendirian lembaga-lembaga pendidikan baru, tetapi juga menebarkan kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat untuk menopang beberapa lembaga pendidikan di sekitar yang sulit berkembang dan bahkan sulit hidup. Apa Ihsan suatu saat diberitahu oleh kasih SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bahwa di Mojokerto ini ada lembaga pendidikan SLTA yang sedang di ICU, ya Pak Ihsan, di ICU. Kalau di ICU itu berarti ya sakit dan sakitnya parah, tapi mungkin bisa diselamatkan sehingga menjadi hidup kembali. Alhamdulillah kemarin sudah sampai pada tahap tanda tangan proses akuisisi secara sempurna. Oleh karena itu mohon doanya Bapak Ibu wali santri, Bapak Ibu Dewan Guru, asatidzah, semoga ini barokah. Saya juga menstressing ingatan Ketua PGRI, karena lembaga pendidikan ini di bawah naungan YPLP PGRI Provinsi Jawa Timur. Saya menstressing bahwa tahun 2002 saya juga pernah melakukan akuisisi SMP PGRI 2 Mojosari. Saya ambil alih, mempunyai hutang beban yang banyak, termasuk gaji guru. Gaji gurunya saya bayar, hutang gaji gurunya saya bayar. Lalu saya ambil, saya akuisisi dari SD Negeri Modopuro. Lalu saya buatkan gedung sendiri di Modopuro. Saya ubah namanya menjadi SMP Al Kamal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya ceritakan sebagai satu saja contoh untuk anak-anak kita semuanya, bahwa memang visi Pondok Pesantren Nurul Islam adalah sebagai lembaga pendidikan kader, sebagai lembaga lembaga yang menjadi contoh bagi lembaga pendidikan yang lain. Jadi Pondok Pesantren Nurul Islam tidak sekedar mencetak kader, tapi menjadi suri tauladan, menjadi kiblat bagi lembaga pendidikan lain dalam rangka li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga langkah mulia kita ini dibimbing oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, dan barang tentu diridhoi oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah dalam nuansa yang khusyuk, hening, dan sejuk. Untuk saya pribadi agak dingin tapi mau mematikan kipas angin kurang berani, khawatir yang lain tidak sama seperti saya. Semoga acara ini betul-betul bermakna, membawa manfaat untuk kita semuanya, utamanya anak-anakku purna kelas 12. Sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati,
6 tahun yang lalu atau ada yang 3 tahun lalu panjenengan bertandang kepada saya, masih di Nurul Islam 1, belum ada Nurul Islam 2. Saat saya memulai membangun Nurul Islam 2 ini, Firaas kelas pinten Bu? Kelas 8. Kelas 8. Ketika itu putra putri panjenengan tasih alit-alit, imut-imut, lucu, sing wedok ayu-ayu lucu, sing lanang gandeng-gandeng lucu, alit. Dados putra putri panjenengan iki sak mangke dados jembagar, anak-anak yang insya Allah mempunyai kedewasaan berpikir. Lamun wis cepak judune dirabekno lungguh nanggone kuwaden ya wis pantes tur mantesi. Panjenengan emut-emut dari kecil menjadi besar, dari yang kanak-kanak menjadi dewasa di Pondok Pesantren Nurul Islam. 6 tahun putra putri panjenengan wonten pondok niki menawi dipun etang mongso liburane, rata-rata liburan Pondok Pesantren Nurul Islam ini 1 tahun 2 kali. Kalau 6 tahun berarti piro rek? 12. Setiap kali liburan tidak lebih dari 2 pekan, bahkan kurang dari 2 pekan. Kalau dihitung berarti 14 kali 12. Pinten nih Ustaz? Ustaz Iqmal, 12 kali 168 hari. Tapi putra putri panjenengan 6 tahun di sini berarti 363 kali 6. Pinten? 363 kali 6. 2178, atau kalau dibulatkan 2800 hari. Hanya 100 sekian hari tidur di rumah, kumpul bersama keluarga, makan-makan bersama orang tuanya. Artinya apa Bapak Ibu? Praktis selama 6 tahun putra putri panjenengan jalan kehidupannya di Pondok Pesantren Nurul Islam. Nalikane kala nika panjenengan pasrahaken dhateng kula trami putra putri panjenengan. Saya cintai dengan setulus hati, saya sayangi sepenuh jiwa, saya lindungi, mengerahkan jiwa dan raga, saya didik dengan penuh ketulusan, saya lindungi, mengerahkan seluruh apa yang saya miliki. Bahkan Bapak Ibu, tidak ada
kesempatan kula ndonga dan di sana tidak tercantum kalimat mendoakan putra putri panjenengan, tidak ada. Setiap untaian doa yang saya panjatkan kepada Allah, yang saya mintakan keridhaan Rabbul Izzah, di situ yang besar saya ucapkan doa untuk putra putri panjenengan semuanya. Bahkan Bapak Ibu yang saya hormati, porsi itu menyamai dengan doa yang saya tujukan kepada anak dan keluarga saya sendiri. Waktu 24 jam di dalam kehidupan saya tidak pernah tercerabut dalam waktu sedetik pun kecuali putra putri panjenengan ada di dalam hati saya. Walaupun kadang-kadang ada kekecewaan karena perilakunya, walaupun kadang-kadang ada rasa capek dari sikap perilakunya, tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada rasa kebencian sedikit pun di dalam hati saya. Justru sebaliknya, putra putri panjenengan menjadi kebanggaan dalam hidup saya. Ada yang sakit, saya juga merasakan sakit. Ada yang tidak enak, tidak mungkin saya kemudian mengabaikan dan saya bersenang-senang merasakan hidup saya di atas ketidakenaan putra putri panjenengan. Bahkan Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang mereka makan, apa yang mereka tempati, apapun yang melindungi anak-anak panjenengan, saya berusaha keras agar yang saya suguhkan, saya berikan adalah hal yang terbaik, yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Sampai-sampai para bapak, para ibu yang kula hormati, kula tidak pernah mau menerima bantuan orang lain, saking kula niki jagi supaya yang saya berikan ke anak-anak ini, putra putri panjenengan, dipastikan hal yang baik. Saya bilang sama Abah Iksan, urusan makannya anak-anak tidak boleh main-main. Ngantos para bapak para ibu ingkang kula hormati, saya mengangkat seorang pegawai dari wali santri Pondok Pesantren Nurul Islam sing khusus kula tugasi mensortir beras, minyak, tahu, tempe, sayur yang kaitannya dengan logistik dapur, yaitu Abah Haji Abdul Wahid. Abah Wahid saya minta untuk stressing, untuk konsentrasi ngurusi dapur. Abah Iksan membangun, saya bilang, selagi saya diberi kekuatan oleh Allah zahir batin, saya akan kerja keras untuk mewujudkan cita-cita mulia, mengupayakan terwujudnya sarana prasarana terbaik, dan tidak perlu
meminta bantuan. Sampai-sampai saya ini juga punya rasa kegalauan terkait dengan bantuan bos. Bos ini Bapak Ibu hampir saya tolak, hampir tidak saya terima. Saya khawatir karena bos itu bantuan dari pemerintah, dari APBN, sementara pendapatan negara dari sumber yang beraneka ragam. Lalu dikonsultasikan ke Kementerian Agama, boleh tidak menerima bos, tapi syaratnya macam-macam. Syaratnya macam-macam. Persetujuan dari seluruh wali murid, wali santri yang jumlahnya hampir 10.000 orang, semuanya membuat surat pernyataan bermaterai 10.000. Ngoten Bu. Nih, ini ibu pengawas. Sampai pernah terjadi insiden di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah dengan siswa terbanyak sekolah maupun madrasah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Mojokerto. Bahkan tahun 2024 menjadi madrasah yang menerima murid baru terbanyak baik negeri maupun swasta, madrasah maupun sekolah se-Jawa Timur. Ketika itu menerima 517 siswa. Lalu diberi bos, namanya bos apa Bu? Afirmasi. Diberi bos afirmasi sebagai hadiah. Sebelum kami menyatakan menerima, saya sudah bilang sama Bu Maria, Bu, wis gak usah nerima bos iku. Ya, wis gak usah diterima wis. Lalu dibel dari Kementerian Agama Kabupaten, instansinya Bu Haja Ana ini, begini, ya wis sudah. Kalau sudah kadung kita terima. Begitu diterima, diambil oleh Bu Maria karena memang harus segera dialokasikan, ditasarufkan, lalu dilaporkan. Ternyata ada kebijakan lain dari pemerintah pusat. Bos bantuan afirmasi ini diambil kembali, ditarik kembali ke APBN. Panjenengan ngertos apa yang terjadi ketika itu? Bisa minta tahu kepada Bu Maria atau kepada Abah Fikri kasih Mapenda Penma ketika itu, bahkan kepada kepala kantor. Saya marah yang tidak bisa ditahan. Anak-anak tahu kalau Abaya itu marah sungguh-sungguh biasanya karo ngejer-ngejer. Maka ketika itu saya juga marah sambil ngejer-ngejer gini kepada kepala Penma, kepada kepala kantor Kementerian Agama, sampai beliau ampun. Ya, dan ketika itu Bu Ana hampir saja bos pokok juga saya cancel sekalian. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, apa maksudnya? Bahwa Nurul Islam ini memang berusaha mati-matian, bukan hal yang ringan Bapak Ibu, menjadi hal yang berat, tapi ini harus saya lakukan. Untuk apa? Dalam rangka menjamin bahwa anak-anakku semua, santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Islam yang masuk ke dalam lambungnya, yang menaungi hidupnya, yang tempat mereka belajar menuntut ilmu, semuanya dipastikan dari barang yang halal dan barokah. Bapak Ibu yang saya hormati, semuanya ini dalam rangka menjaga
amanah yang 6 tahun lalu panjenengan berikan kepada saya, dan saya terima ketika itu dengan lapang dada. Selama proses pendidikan, kita beri pendidikan yang terbaik menurut kemampuan saya. Saya senantiasa berusaha untuk menselaraskan antara pendidikan formal dengan pendidikan diniyah salafiyah. Karena ini saya mempunyai keyakinan bahwa anak-anak kita menjadi sebuah keniscayaan untuk memiliki kedua kutub ilmu ini. Maka kemudian saya bentuk manajerialnya. Ada manajemen lembaga formal dan juga ada manajemen lembaga diniyah salafiyah yang saya perlakukan sama. Makanya Ustadz Kafi tadi bilang mungkin seluruh Indonesia tidak ada yang seperti Nurul Islam. Saya perlakukan sama. Guru formal gajinya podo ambek guru diniyah, tunjangane guru formal podo ambek tunjangane guru diniyah, jabatannya setara, program pembelajarannya seimbang, bahkan sampai pada tahap setai masih saya imbangi dengan madrasah diniyah salafiyah, yaitu MDTU. Jadi yang kuliah di setai Nurul Islam itu juga ada diniyahnya. Kalau kuliahnya malam hari, diniyahnya di pagi hari. Nah ini manajemennya ini Ustadz Alfian. Jadi terus saya imbangi. Untuk apa? Saya ingin menciptakan anak-anak ini supaya menjadi manusia yang hidupnya seimbang, cara pandangnya seimbang, bobotnya seimbang, kemampuannya seimbang, mutu perjalanan hidupnya seimbang. Jadi kalau ingin meraih derajat dunia, maka harus mulia pula derajat akhirat. Kalau ingin kaya di dunia, juga harus ada upaya bisa kaya kelak di akhirat. Kalau ingin sukses hidupnya di dunia, harus juga sukses hidupnya di akhirat. Inilah yang saya maksud dengan kehidupan yang seimbang. Tetapi ada lagi hal yang lebih esensial, yaitu kehidupan kita selamat dari siksaan Allah. Oleh karena itu kemudian atina fid dunya hasanah, karuniailah kami ya Allah kehidupan yang sukses di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan sukses hidup di akhirat. Lalu waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Inilah hidup yang ideal. Dan kehidupan yang ideal ini sudah kami upayakan selama 6 tahun saat putra putri panjenengan mukim di pesantren Nurul Islam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pengalaman yang membawa barokah, menjadi pendidikan yang
menyempurnakan kehidupannya. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, seluruh ilmu yang telah kalian peroleh, yang kalian dapatkan, yang kalian terima dari asatidzah guru-guru, jangan kalian campakkan. Jangan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi ilmu itu menuntut untuk diejah wantakan, diwujudkan di dalam perilaku kehidupan sepanjang masa. Sebab manakala al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ilmu yang sudah kalian dapatkan ternyata tidak diamalkan, maka laksana pohon yang tidak menghasilkan buah, yang tidak produktif, dan pada akhirnya akan dipotong karena memang tidak memberi manfaat kepada yang menanam. Namun demikian pula, ketahuilah bahwa apa yang kalian lakukan berupa amal ibadah yang tidak ada fondasi ilmu adalah menjadi amalan yang sia-sia. Setiap amal perbuatan yang kalian lakukan harus berfondasikan keilmuan, karena al-amalu bila ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadah, bentuk pengabdian yang tidak dilandasi dengan ilmu, amaluhu mardudatun, amalnya tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Oleh karena itu kemudian senantiasa kita semboyan dan motokan dengan gegap gempita, berilmu amalia, beramal ilmiah. Lalu ada lagi yang lebih penting dari itu, manakala kita menanam, manakala kita menebar benih, nalikane kita nandur, yang kita harap-harap adalah buah dari yang kita tanam, ingkang kita tandur. Dan ketahuilah, buah dari ilmu itu adalah akhlakul karimah. Maka anak-anak niscaya harus menampilkan diri sebagai anak-anak yang penuh akhlak, yang penuh adab, yang adiluhum, diliputi dengan tata krama. Maka kemudian tidak henti-hentinya kita moto dan semboyakan berakhlakul. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu wali santri ingkang kawula hormati, Bapak Ibu Dewan Guru Asatid Asatidzah ingkang kula mulyakaken, kita ini menjadi hamba Allah. Kita juga mengaku sebagai umat Rasulullah, ingin menempuh jalan kehidupan yang benar, kepingin selamat. Leres napa mboten, Bu? Selamat dunia, selamat akhirat. Anak-anak juga harus mengarahkan pandangannya
bahwa kehidupan kalian harus selamat dunia akhirat. Sekiranya kita ini menjadi orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa keimanan kita ini benar, sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi bilang, yang selamat umatku adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka anak-anakku semua, sekiranya kalian memilih jalan hidup setelah ini boyong dan keluar dari pondok pesantren Nurul Islam, maka pegang teguhlah ajaran yang diberikan oleh Abah Yai. Berpegang teguhlah kepada ajaran Islam, tuntunan Rasulullah, ajaran Islam ala ahli sunnati wal jamaah. Karena di tengah-tengah masyarakat kita berkembang banyak hal melalui media sosial, dakwah-dakwah yang menyebar secara masif di ponsel kalian. Ada hal yang tidak dipahami, kembalilah ke pondok ini, segera mencari rujukan, tanyakan dengan gamblang, cerahkan pikiran dan hati kita, mana i'tiqad, akidah, tauhid, ilmu kalam yang berlandaskan pada fondasi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, selama proses pembelajaran 6 tahun di pondok ini juga sudah sering kali saya sampaikan, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bil asyairatu wal maturidiyah. Sekiranya disebut dan melintas di tengah kita ungkapan ahlus sunnah wal jamaah, maka ketahuilah yang dimaksud adalah ajaran yang dikembangkan oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan, walaupun mungkin sambutan saya ini nanti memakan waktu yang cukup lama. Kenapa? Lulusan 2 tahun lalu santri pondok pesantren Nurul Islam yang ingin mengejar cita-cita, menempuh jalan dohir batin, lalu tidak kembali kepada gurunya, tetapi mengambil guru yang lain, menempuh riyadhah, lalu guru barunya mengatakan, ada wiritan dari gurumu, ada, ditunjukkan buku wiritan itu. Lalu oleh guru barunya, wiritan ini harus kamu lepas dan jangan diamalkan. Lalu oleh guru barunya diajari setiap Kamis Kliwon, malam Jumat Legi untuk ritual, dan yakin apa yang dilakukan menjurus kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Padahal apa yang sudah menanamkan dalam innasyirka ladzulmun adzim, perbuatan syirik adalah kedzaliman yang besar. Ini pernah terjadi alumni 2 tahun yang lalu, hanya karena sangat ingin mengejar cita-citanya menjadi seorang anggota atau tentara angkatan darat, lalu menempuh jalan-jalan yang ternyata melanggar syariat Islam, tuntunan Allah, ajaran Rasulullah. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, jangan sampai anak-anak kita
karena impian keduniawiannya ternyata menggadaikan urusan akhiratnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi saya juga kembali bersyukur akhirnya anak ini bertandang ke pondok ini. Dan saya sampaikan, karena memang anak-anak kita ini sedang berproses. Anak-anak kita ini masih belum sampai pada titik impian dan harapannya. Anak-anak kita ini masih terus ingin melanjutkan proses menuju satu pintu yang mereka yakini sebagai pintu kesuksesan masa depannya. Dan saya mendukung selagi aslah, anfa, dan sesuai dengan thariqah, sesuai dengan manhaj yang diajarkan oleh para salafus soleh, sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berproses anak-anak kita ini menggapai cita-cita dan impiannya. Sekiranya lalu tidak mempunyai fondasi, maka dikhawatirkan anak-anak kita akan memilih jalan yang ternyata bengkok. Saya juga punya santri yang kebetulan kuliah di UINSA Surabaya. Alhamdulillah kemarin bertandang ke pondok ini dan membagi kebahagiaannya dengan saya. Di bulan ini diwisuda di Pasca Sarjana UINSA Surabaya, jurusan ilmu tafsir. Tapi dulu pernah mengalami pergulatan pemikiran, karena ternyata di kampus itu diajar oleh dosen yang mempunyai pemikiran agak ekstrim, yang mengatakan bahwa mushaf Al-Quran ini hal yang tidak perlu dimuliakan, karena Al-Quran atau mushaf itu bukan kalamullah. Kalamullah, firman Allah itu tersimpan rapat dan terjaga di Lauhul Mahfuz. Sementara mushaf ini hanya sekedar tulisan-tulisan, huruf-huruf, rangkaian kata demi kata yang ditulis di atas kertas yang tidak beda dengan kertas-kertas yang lain. Lalu dosen ini mengambil mushaf Al-Quran dan mushaf ini dilempar ke tanah. Setelah dilempar, ia injak-injak dengan sepatunya. Ini terjadi pada santri saya yang ketika itu diajar. Atau santri saya, ini Ustadz Iqmal kok keluar ini kenapa? Kembali, soalnya sampean biyen nang kampus ya. Ojo kuatir ku disinggung ngabayane. Ustadz Iqmal ini kan lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sana juga ada yang mengatakan sholat bisa dilakukan dengan melafadzkan bacaan-bacaannya menggunakan bahasa setempat. Dan ustadz ini juga menggunakan dasar kalimat Al-Quran. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalimat yang terakhir, sehingga engkau memahami apa yang kamu baca. Lalu ustadz atau dosen ini mengatakan kita sholat ini seringkali nggak ngerti maknanya, nggak paham artinya. Ini berarti tidak sesuai dengan ayat Al-Quran hatta ta'lamu ma
taqulun, sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Maka kemudian muncul tafsir sholat dengan bahasa setempat. Kalau orang Madura sholatnya pakai bahasa Madura, kalau orang Jawa sholatnya pakai Jawa, begitu juga Sunda, Betawi dan lain sebagainya. Jadi kalau dicontohkan misalkan takbir, orang Madura itu mungkin takbirnya tidak Allahu Akbar, tapi Allah Jorajo, ngono mungkin. Tapi dia mengabaikan bahwa Kanjeng Nabi juga punya ajaran sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau engkau mendirikan sholat, maka sholatlah kalian seperti aku mendirikan sholat. Kanjeng Nabi kalau berbahasa Arab, maka sholatlah berbahasa Arab. Dan ini semuanya mempunyai pengikut. Pengikutnya berarti mahasiswa, orang-orang yang mempunyai pemikiran intelektualitas. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ini kehidupan yang sebentar lagi akan dihadapi oleh anak kita. Ini realita di tengah masyarakat yang sebentar lagi akan disaksikan oleh anak-anak kita semuanya. Dan masih banyak hal lagi terkait dengan perkembangan teknologi yang begitu amat masif namun juga permisif. Maka anak-anakku semuanya disaksikan oleh orang tuanya masing-masing. Abai berpesan kepada kalian dengan ayat Al-Quran, firman Allah, wala tulku aidiakum ila tahluka wa aksinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wala tulku aidiakum ila tahluka, jangan sekali-kali engkau mencampakkan diri kalian ila tahluka, kepada kebinasaan hidup. Kalian di pondok ini makan dengan makanan yang dimasak air yang bersumber dari bumi Nurul Islam. Bumi Nurul Islam tidak akan pernah putus dari untaian kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kalimat-kalimat wiritan kepada Allah, kalimat-kalimat sholawat kepada Rasulullah. Bumi Nurul Islam yang kita injak tidak pernah luput dari nilai mujahadah dan riyadhah. Kalian selama di pondok pesantren Nurul Islam tidur berjalan di atas bumi Nurul Islam, yang bumi Nurul Islam ini insya Allah dipenuhi dengan keberkahan dari Allah. Karena setiap kalimat zikir yang keluar dari lisan hamba Allah, Allah akan senantiasa mengirimkan beribu-ribu malaikat membawa rahmat dari langitnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Kanjeng Nabi dawuh, kalian selama di pondok pesantren Nurul Islam ini tidur, bernaung, mandi, disiram dengan air yang bersumber dari bumi Nurul Islam, yang semuanya ada nilai riyadhah, ada nilai mujahadah, tirakat tanpa henti, wiritan tidak pernah putus, bacaan Al-Quran yang senantiasa tersenandung,
Namun anak-anak, setelah ini mungkin situasi ini kadang-kadang hampa dari kehidupan kalian. Situasi ini mungkin akan kalian rasakan sulit terjadi pada kehidupan kalian. Selama di pondok pesantren Nurul Islam, ibadah kalian terjaga, dan bahkan kita paksakan untuk 5 waktu sholat berjamaah. Ada alat kontrol, ada alat paksa, ada program yang jadi pembiasaan yang bertujuan supaya menjadi sesuatu yang mulazamah, sesuatu yang terus menerus dilakukan dan menjadi kebutuhan di dalam hidup kalian. Namun ketahui, sesaat setelah ini, ketika nanti kalian dimamitkan oleh orang tuanya kepada baik, kalian akan berkumpul dengan orang tuanya yang mungkin kalian juga punya kesempatan untuk mengabaikan sesuatu yang mulia yang sudah kalian laksanakan selama ini di pesantren. Ini mutiara, jangan pernah dicampakkan. Ini adalah intan yang mestinya kalian rawat dengan sepenuh hati. Ini adalah berlian yang manakala pegang teguh kalian akan tampak bercahaya. Jangan pernah kalian abaikan. Wiritan yang sudah kita upayakan sekian waktu setiap saat untuk terus menjadi mulazamah istiqomah, semoga juga menjadi mulazamah dan istiqomah setelah ini. Namun manakala semuanya ini ternyata lewat begitu saja dan hampa, kosong di dalam batin anak-anak, maka apa yang meyakini anak-anak akan menjalani kehidupan dengan tanpa memiliki senjata. Karena senjata secara hakikatnya adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa menjadi senjata, menjadi pedang yang bisa membela diri bagi setiap orang mukmin. Manakala pedang dan senjata ini ternyata kalian letakkan, kalian lepaskan, kalian tinggalkan, maka sungguh Abah Yai mempunyai kekhawatiran. Sesaat setelah Abah Yai turun dari Makkah, Abah Yai bahkan sempat terlontar kalimat, saya tidak pernah khawatir ditinggalkan oleh seorang santri. Justru yang menjadi kekhawatiran saya adalah manakala santri-santri ini sudah meninggalkan pengasuhnya. Maka tiada arti kehidupan kalian, karena guru dan pengasuh kalian senantiasa menunjukkan kepada jalan sesuai dengan titah sang pemilik hidup, titah sang pencipta alam semesta, Allahu Rabbul Alamin. Maka segala apa yang telah kalian terima, kalian lakukan menjadi keistiqomahan,
dilakukan pula selama tidak berada di pondok pesantren Nurul Islam ini. Walhasil Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita tidak akan pernah mampu menghapus catatan sejarah perjalanan hidupnya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdir anak-anak kita sepenggal perjalanan hidupnya, sejarah perjalanan hidupnya termaktub dan tercatat di dalam naungan pondok pesantren Nurul Islam. Maka saya harap catatannya ini menggunakan tinta emas, artinya penuh dengan kegemilangan, dan bukan tinta merah apalagi hitam kelam. Tetapi anak-anak meninggalkan pondok pesantren Nurul Islam ini, penggalan perjalanan hidupnya berupa sejarah yang dicatat dengan tinta emas yang penuh dengan kegemilangan. Dan selanjutnya, semoga tetap menjadi santri yang abadi, semoga menjadi santri yang senantiasa nderek yai dan nderek yai sampai mati. Artinya semua ilmu dan ajaran-ajaran yang telah diberikan di pondok pesantren ini menjiwai seluruh aspek kehidupannya menuju keselamatan hidup dunia maupun akhirat. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati, sekiranya selama saya menerima amanah dari panjenengan semua, mendidik, mengasuh, membimbing, dan segalanya ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya mohon panjenengan merelakan segala apa yang mungkin panjenengan katut di pondok pesantren Nurul Islam ini. 1 rupiah, 2 rupiah, satu hal benda apapun yang mungkin panjenengan merasa katut di pondok pesantren Nurul Islam, mohon kiranya untuk diikhlaskan. Anak-anak, maafkan apa ya ini, kadang abai keras, kadang abai marah. Maka kekhilafan itu mohon untuk dimaafkan. Jangan putus mendoakan guru-guru kalian. Dulu saya berharap kepada kalian, ada di antara kalian kelak yang bisa menyelamatkan Abayai dari neraka. Abayai menyadari sebagai insan yang lemah, dhaif, khilaf. Mungkin oleh Allah
tidak pantas masuk surga karena banyak dosa. Saya dulu berharap kepada kalian, satu di antara kalian ada yang menolong Abah Yai ketika terpeleset, ada yang membopong Abah Yai ketika terjatuh di akhirat, ada yang menarik Abah Yai dari keterperosotan masuk neraka. Semoga keinginannya Abah Yai bisa terwujud. Kalian tidak saja menolong orang tua menuju keselamatan Allah, tetapi guru-guru kalian tolonglah. Semoga kita diberi umur yang panjang. Namun pada saat kelak suatu hari nanti Abah Yai tutup umur, hadirlah anak-anakku yang mati itu hanya jasadnya Abah Yai, tapi ruhnya akan menyaksikan kalian satu persatu wajah dari anak-anak saya, santri-santri saya, kalian semua. Kunjungi kuburan Abah Yai. Bacakan doa-doa dengan kalimat yang pernah saya ajarkan kepada kalian. Karena memang ketika Abah Yai bertekad mewakafkan dirinya untuk mendidik kalian, hal yang paling saya harap adalah kalian menjadi bagian dari yang menolong hidup saya dan keturunan saya dari kemurkaan Allah. Akhirnya selamat menempuh hidup di luar pesantren Nurul Islam. Hari ini kalian saya kembalikan kepada orang tua kalian. Semoga segala jerih payah kita diridhoi oleh Allah dan segala hal yang kurang dimaafkan oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Yai dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.